Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, nama aku Ardi Reswardana. Aku jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2013 ITB. Terus ya di sini diamanahin sebagai Presiden Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung ya. Di tahun ini baru terpilih kemarin sih. Di bulan akhir Januari banget lah, pokoknya 31 Januari itu terpilihnya. Ya, ya berarti kan apa Kak Ardito ya dinyatakan terpilih kan dari hasil pemira yang lumayan lama itu. Iya panjang. Dari apa ya akhir 2016 sampai akhirnya terpilih di awal Januari 2017. akhir Januari. Ya, yang akhir Januari 2017. Dan ya sempat ada kontroversi juga waktu itu ya. Benar. Nah, rame banget lah waktu itu dulu. Terus akhirnya ya udah sekarang udah terpilih. Dan kemarin tuh kan kita sekarang rekamannya ini bulan Juni agak lama. Dan itu Kak Ardi apa sih istilahnya ada inaugurasi kabinet di bulan April. akhir April tuh. Tapi kan berarti itu ada gap lama tuh antara terpilihnya Kak Ardi jadi presiden Januari sampai April. Nah, itu sebenarnya ada apa sih di situ? Oke, jadi dulu tuh kan kepilih 31 Januari, tapi sebetulnya secara resmi itu ya. Jadi kabinet lama turun dan aku naik itu tanggal 17 Februari. Jadi SK ku tuh resmi tanggal 17 Februari lah sebagai presiden KMITB. Nah, di situ sebetulnya dulu timku yang jadi promotor maupun tim-timku yang jadi yang membantu lah ya di balik layar juga itu di situ jadi tim transisi sebenarnya. Kami jadi tim transisi waktu itu masih berupa tim transisi, belum jadi ada menteri dan segala macam ya. Nah, di situ target pertama itu adalah mencari Menko dulu pertamanya. Jadi sistemnya kan kalau dulu tuh banyak tuh, maksudnya dari presiden-presiden tuh banyak sistemnya, ada yang kayak oprek, menteri dioprek dan segala macamnya. Nah, kalau aku sebenarnya mau menerapkan sistem kekeluargaan sih. Jadinya gimana caranya orang-orang yang aku pilih ini adalah orang-orang memang dekat sama aku gitu sebetulnya. Memang dekat, memang dia punya kompetensi di sana juga dan bergerak di bidangnya. Dulu tuh nyari itu lama banget lah itu. Nyari yang satu susah itu. Ternyata kupikir kan dulu kayak udahlah gampang lah ya gitu kan. Maksudnya nggak begitu sulit. Ternyata emang tekanan hari ini tuh KMITB itu adalah salah satunya masa lulusnya makin cepat itu sih, dan ada UKT kan. Angkatan pertamanya UKT full. Jadi kalau 2013 itu pertama kali tuh UKT full. Jadi itu menghambat juga sebenarnya, maksudnya kayak orang-orang akhirnya mempertimbangkan banget untuk menambah satu semester itu. Kayak gitu. Nah, dicarilah satu semester sampai ketemu semua itu baru tuh kepilih 28 Maret. Jadi Menko Menteri itu lengkap semuanya 28 Maret total. Jadi akhirnya dari 28 Maret itu bukan dari 28 Maret ya, sebenarnya pas yang udah kepilih itu langsung persiapan semuanya. Itu langsung persiapan, pokoknya langsung nyusun. Kita ngobrol panjang lebar sama pendahulu kita. Kalau aku dulu ngobrol itu paling jauh ya itu sama Kang Ucup angkatan 2005. Nah, Menko juga gitu. Maksudnya kita nyebar lah, banyak ngobrol sama ada universitas lain, ngobrol sama Menko sebelumnya, ngobrol sama menteri dan segala macem, sama orang-orang yang dianggap bisa lah ya. Terus udah ada penyusunan, ada student summit. Tapi aku ada cerita unik sih sebenarnya dulu. Jadi pas awal-awal tuh dulu itu kan yang namanya pergantian kan ngerasanya gini ya, kayak ini pergantian kabinetnya udah turun dan kabinetku kan belum kebentuk gitu kan. Aku tuh cuma ada beberapa orang yang awal-awal tuh udah langsung bilang iya gitu. Waktu itu yang baru bilang iya tuh Menko Wahana Inovasi Anissa sama Aditya Purnomaji. Sisanya tuh pending. Semuanya tuh nggak ada yang bilang belum konfirmasi lah gitu. Terus kita bilang yaudah kita jalan dulu aja lah. Itu tuh yang namanya sekre sepi tuh, wah itu sepi banget, rasanya tuh sedih juga. Periode itu sepi banget, belum ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Aku ngerasa kayak ternyata ngebangun kabinet dari nol tuh susahnya minta ampun gitu. Ngelihat sekre, datang ke sekre pagi-pagi jam 7 gitu kan. Datang ke jam 7 kosong sampai malam jam 9 waktu itu ya, masih kita ada terhambat di jam 9 kan. Jam 9 itu sepi, kadang-kadang cuma berdua, bertiga, kadang enggak jarang sendiri gitu. Nah, makin berjalan waktu, akhirnya tuh aku lama-kelamaan di bulan Maret lah ya, pas lengkap itu tuh aku ngerasa kayak wah ternyata aku nggak sendirian gitu. Itu mulai kebentuk kerasa banget dan sistem udah mulai jalan kan. Jadi yang tadinya aku semua ngejalanin sendirian. Jadi bagi nasi berkah itu kan fungsi Kesma kan. Tapi belum bisa jalan karena belum ada Menkonya. Padahal harus dibagiin gitu. Itu aku akhirnya bagi sendiri. Sempat waktu itu berkali-kali. Ada seminggu lah kurang lebih itu aku bagi sendiri. Bahkan waktu itu sampai ada yang bilang di
di media sosialnya lah. Wah, Kak Ardi bagi-bagi ini nih, bagi-bagi. presidennya. Iya, waktu selamatan gitu ya. Padahal itu masih berkah kan. Oh iya. Itu sempat lucu juga Ngelaksanain tuh. tugas ya sebenarnya karena Itu belum ada. ngelaksanain fungsi karena belum ada orangnya gitu sama sekali. Akhirnya waktu itu dapat Menko Kesma, Najmi mau ngebantu dari STF, dia mantan BP juga di HMF. Terus ya udah akhirnya mulailah berjalan sistem kan. Ketika itu akhirnya kita ngebangun sistem rapat, kita kumpul sama internalisasi ring satu juga waktu itu di awal-awal kayak gitu. Terus pasca udah internalisasi, udah kita ngebentuk ring satu dan ngebentuk gambaran besarnya. Ring satu juga tahu visi misi yang mau dibawa tuh gambaran seperti apa. Kan masing-masing udah ada yang udah punya menteri, ada yang belum kan, ada yang belum lengkap. Nah, akhirnya udah mulai perencanaan sih. Itu kita mulai perencanaan. Kita ngobrol bareng kongres, bareng himpunan-himpunan. Itu kita roadshow juga kayak himpunan, nanyain potensi kalian teman-teman apa, ngedata kira-kira apa nih yang bisa disatuin sama himpunan lain, apa yang bisa, oh ini tujuannya sama, pembicaranya nggak jauh beda, kegiatannya sama, mendingan digabungin dan segala macam kayak gitu. Akhirnya setelah roadshow kita ngadain yang namanya student summit. Nah, di student summit itu tuh waktu itu datang juga Vicky atau Saya kayak ikut di internal himpunan aja. oh ya. Kan ada tadi juga dari senator kan ada apa audiensi lah ke himpunan, ke anggota himpunan, saya ikut di situ aja sih. Nah, ya waktu itu sempat itu pertama kali kali ya aku pikir kayak itu kayak RA-nya kayak MITB kali ya waktu itu. Itu ratusan orang kita ngebahas tentang arah gerak kayak MITB dan segala macam, sempat panas juga kan karena dirasa kayak oh ini apa namanya ini gimana sih kejelasannya seperti apa dan segala macam lah, pokoknya mempertanyakan, sempat pengen dibubarin tapi akhirnya dikembalin lagi ke tracknya, bisa jalan, akhirnya beres gitu. Itu aku ngerasa cukup kondusif dah sebenarnya student summit terakhir itu dan menghasilkan arah gerak gitu sebetulnya. Udah pasca student summit itu kan beres kalau nggak salah awal April. Nah, awal April akhirnya kita kan ada yang direvisi kan. Ya. Sampailah waktu itu sampai di 29 April gitu. Nah, di 29 April waktu itu beres dan di apa kongres sudah ngesahin di seminggu sebelum apa kurang lebih di minggu-minggu terakhir itu desain proker, desain struktur dulu waktu itu, diinaugurasi, baru kita revisi sedikit, pengesahan proker habis itu, kayak gitu. Berarti ya memang banyak ya, memang banyak hal yang terjadi tuh antara dari Kak Ardi terpilih yang akhir Januari sampai akhir April tuh kan. Berarti memang ya gimana ya, memang mungkin dulu belum terlalu kelihatan ya, soalnya memangnya tadi kayak Kak Ardi kerjanya sendiri, belum ada siapa-siapa, mungkin baru mulai kelihatan tuh di Student Summit yang dimana semua lembaga di KMITB mulai tapi sebenarnya ini juga aku tuh pas awal-awal naik tuh udah ngerjain proker besar, AMI sama tweet. Oh itu udah ranahnya Kak Ardi apa iya sih? walaupun ranahnya kan itu sebenarnya proker kabinet nyala yang diturunkan. Nah yang ngerjain tetap kabinetku juga sebetulnya. Soalnya udah ngelewati itu ya yang dari SK itu ya, udah sebagai presiden. Udah diganti kan. Nah itu akhirnya yang ngerjain kan, dan kebetulan waktu itu Kataro itu kan ini ya maksudnya sakit. Nah akhirnya Menko lah yang bener-bener turun untuk ngerjain teknis, bantuin teknis, audiensi dan segala macam, di tweet sama Ami tuh yaitu si Anissa gitu. Terus waktu itu udah ada wisuda juga kan, kami ngejalanin wisuda sama satu lagi kalau dari Sospol tuh udah sempat ada penyikapan juga waktu itu. Kami udah sempat ngadain penyikapan terkait sama Freeport gara-gara waktu itu kan ada yang kasus itu kan. Nah kasus Freeport ini akhirnya kita ngeluarin sikap juga. Nah sebenarnya apa ya, berdarah-darah juga kali ya kalau bisa dibilang. Maksudnya kita anggotanya baru sedikit, staff belum ada, terus kita apa sistem juga belum terbangun dengan baik, tapi kita harus ngejalanin juga gitu semua. Bener. Gitu. Ya, mungkin ya tadi berarti udah diceritain lah ya dari semenjak Kakak terpilih, dan banyak cerita tadi, dan mungkin ya banyak juga sebenarnya hari per harinya perjuangannya atau mungkin begadangnya lah di Sekre ya. Hampir jarang pulang berarti ya selama periode. Wah jarang banget sih, malah dulu tuh di tahap perencanaan itu tuh aku sempat bilang dulu sama ada kalau Kak Tristi namanya, dia juga punya salah satu apa ya ibaratnya kayak organisasi media juga. Aku bilang dulu tuh di tahap perencanaan itu sebelum 29 April itu yang namanya tidur tuh antara 2 sampai 4 jam sebenarnya per hari. Maksudnya tuh emang se-full itu karena tadi yang aku bilang bebannya tuh masih dipegang sama aku gitu. Jadi karena saking banyaknya yang harus dikerjain, aku harus keliling sana juga, keliling sini juga, harus ngerjain cara fungsi juga, dan orang-orang baru sedikit, sistem belum berjalan, akhirnya yang namanya tidur tuh waktu itu sesedikit itu sih sebenarnya di awal-awal itu kayak gitu. Dan tidurnya di sekre di mana? Lebih sering di sekre-sekre himpunan biasanya. Keliling-keliling gitu. Keliling-keliling.
sekalian yang ngobrol-ngobrol malamnya itu ya sama anggota-anggota himpunannya. Sip. Oke, berarti mungkin lanjut ke apa ya, kayak gebrakan pertama nih dari Kak Ardi semenjak inaugurasi. Jelas ya dari aksi buruh 1 Mei 2017. Nah itu udah lama KM ITB itu nggak ngadain aksi kayak gini nggak sih? Kayak kan aku kan sekarang baru tingkat 2 ya, baru beres tingkat 2, baru 2 tahun di ITB. Sebelumnya tuh aku nggak pernah ngeliat nih KM ITB suka aksi-aksi kayak ginian. Dan baru kemarin kan kita berarti udah 2 kali nih, yang 1 Mei sama yang 19 Mei. Itu baru kelihatan lagi nih gerak KM ITB yang ya istilahnya nyata lah di masyarakat gitu. Itu bisa diceritain nggak proses sampai terjadinya aksi 1 Mei? Mei ya, jadi aksi 1 Mei itu sebenarnya aku berpikir kayak gini sih. Waktu itu kan kita udah ada pewacanaan karena kami melihat seperti ini. Setiap tahunnya sebetulnya udah ada nih basis massa untuk yang selalu ikut di aksi buruh. Jadi ada salah satu bagian kampus kita yang kalau secara khusus aku sebut Sanken lah ya, itu dia selalu ikut sebenarnya menurunkan massa di aksi buruh. Tapi kenapa sih sebetulnya nggak pernah nih kita mengkaji secara jelas gitu apa yang bisa kita bawa di aksi buruh kayak gitu. Aku akhirnya gelisah sendiri dari aku TPB itu selalu turun pasti. Teman-teman Sanken tuh selalu turun dan nggak pernah nggak bawa nama ITB kayak gitu. Dan terkadang turunnya itu tuh menghilangkan apa ya, berarti kayak dia ya udah sebatas tahu manajemen lapangan aja tapi nggak tahu kontennya itu apa gitu. Sayang kan ketika kayak gitu. Nah aku berpikir kayak apa salahnya sih ketika anak-anak ITB ini yang toh juga sebenarnya kalau dari tracer study mayoritas masih sebenarnya jadi pegawai gitu kan, yang notabene pegawai dan buruh itu sama gitu kan. Kenapa sih kita nggak juga mau memperjuangkan hak orang-orang ini gitu sebenarnya kayak gitu. Akhirnya aku berpikir ya udah kita kayaknya udah bolehlah kita cobain nih untuk turun langsung di aksi buruh ini. Dan kebetulan gagasan aku ini tuh diterima juga sama teman-teman BEM seluruh Indonesia kan. Di BEM seluruh Indonesia itu waktu itu ya udah kita kalau yang mau aksi buruh kita aksi buruh di daerah masing-masing gitu. Nah, walaupun mungkin nggak semua BEM lah aku bilang turun, tapi banyak juga yang turun ke bawah. UGM salah satunya, UI juga turun, itu solidaritas bareng buruh. Terus dari ITB sendiri kita ngeluarin sikap. Nah, kenapa aku ngeluarin sikap di sana? Karena aku ngerasa kajian yang waktu itu diturunkan itu bisa diperjuangkan sampai beres gitu kepengurusan kita. Dan bahkan di aksi Harkitnas kemarin itu kan kita bawa lagi kan, salah satu premisnya adalah tentang kepegawaian, ketenaga kerjaan kayak gitu. Makanya akhirnya ini jadi nafas panjang pergerakan lah kalau misalkan aku ngambil aksi buruh kayak gitu sebetulnya. Ya mungkin sekaligus mengawali dari apa ya, dari semenjak inaugurasi itu, semenjak resminya ada kabinet kan. Iya, Berarti itu betul. memang aksi pertama. Ya mungkin itu ya. Tadi sebelumnya udah ada kajian dulu memang sama internal KM sama lembaga-lembaga. Udah, jadi kan kalau kita tahu maksudnya di saat ada penyikapan KMITB itu nggak mungkin nggak ada pelibatan massa. Ya. Jadi pasti tuh minimal banget itu udah ada rapim dan audiensi sama kongres. Jadi pasti ada kajian dulu kajian internal baik dari kabinet maupun dari lembaga apapun yang menyarankan sikap gitu kan. Nah, abis dari sana kita ajukan ke kongres, kita adain rapim, kajian bareng lembaga, baru kita audiensikan ke kongres. Entar disepakati atau enggak, entar di dalam audiensi. Nah, di situ sebetulnya udah, jadi di dalam rapim itu tuh kita udah diskusi gimana nih kebaiknya teman-teman kita mengeluarkan atau enggak, atau pilihannya waktu itu adalah hari pendidikan. Jadi dengan konten pendidikan, karena kita udah punya juga nih kalau bayangan pendidikan itu seperti apa. Sayangnya untuk aksi pendidikan itu mayoritasnya adalah mengenai kampus gitu. Mengenai kampus yang notabene pasti ujung-ujungnya adalah tentang komersialisasi pendidikan dan segala macam. Dan itu menurutku ibaratnya kayak apa ya, kayak kita di awal kepengurusan itu jangan sampai dulu clash sama entah lembaga-lembaga yang di kampus lah, entah rektorat, entah apa segala macam kayak gitu sebetulnya. Dan aku mikir juga kalau di kampus lain masalah UKT, masalah fasilitas dan segala macam itu sangat-sangat kurang gitu kan. Sedangkan di kampus kita walaupun ada gitu kan, di kampus baru kayak di Jatinangor, Cirebon itu kan fasilitas belum terwadahi sebegitunya kan. Tapi kerjanya pun ada gitu sebenarnya dari rektorat. Ya, walaupun memang butuh waktu gitu. Nah, beda mungkin di kampus lain yang kalau aku dengar dari sikap-sikapnya, dari fakta-fakta yang ditimbulin sama BEM di kampus lain itu tuh mereka nimbulin kalau ya memang mandek gitu.
nggak ada progresnya kayak gitu. Akhirnya sudah, kalau menurut gue jadi sah ketika mereka udah mencoba audiensi tapi nggak didengar gitu kan, menurunkan massa jadi sah akhirnya ya udah sah. Sedangkan di ITB sendiri nggak kayak gitu. Nah waktu itu disepakatin bareng KMKM, oke kita turun di hari buruh karena ini isunya nasional, terus bisa dibawa jangka panjang juga kayak gitu sebetulnya. Udah lanjut ya berarti ya ke berikutnya. Tadi udah diawali sama aksi buruh yang 1 Mei 2017. Mungkin selanjutnya tuh di pertengahan Mei ya, ada apa ya? Aku baru dengar juga ini ada istilahnya DDAT. Diklat dasar aktivis Diklat terpusat. dasar aktivis terpusat. Itu emang baru ya, baru diadain di saat ini, apa sebelum-sebelumnya pernah ada? Nah, jadi di DDAT itu sebetulnya salah satu budaya yang hilang gitu. Ya. Aku bisa bilang hilang lah. Bahkan angkatanku pribadi 2013 tuh nggak ada DDAT. Di 2014 sempat diadain lagi, tapi dia tetap putus gitu. Sedangkan sebetulnya DDAT itu ibaratnya kayak ada sebuah nilai khas yang diturunkan di DDAT, terutama 3 jenis pergerakan itu ya, yang dinilai secara holistik gitu. Gerakan karya, gerakan sosial kemasyarakatan, sama gerakan sosial politik. Yang mereka ditanamkan itu 3-tiganya langsung di situ. Mungkin beda sama diklat dasar yang ada di himpunan atau kayak LKO atau segala macam, itu kan kebanyakan pelatihan kepemimpinan dan fokusnya utama selain organisasi adalah profesi gitu kan. Sedangkan di sini ada satu hal yang ditanamkan, yaitu adalah semangat pergerakannya kayak gitu. Jadi kita ujungnya tuh apa sih setelah kita tahu profesi kita tuh kita bisa ngapain gitu. Nah itu penarikannya. Jadi yang aku pingin, jadi kan aku ngobrol nih sama presiden-presiden zaman dulu kan, sama abang-abang kita lah di sana. Beliau-beliau ini merasa ada sesuatu yang hilang dari teman-teman ITB, yaitu adalah semangat gerakannya hari ini. Dan kalau aku dulu berpatron sama angkatan 2005, yaitu Yusuf gitu, Kak Ucup, beliau itu gerakan di angkatan dia tuh sangat-sangat kental gitu sebenarnya, dan orang paham betul semangat gerakan kayak gitu. Dan pasca beliau 2006, Kang Heri itu masih, walaupun sempat ada clash di dalam internal kampusnya karena beliau ya pokoknya masalah internal kampus lah ya, akhirnya pun juga nggak bisa menurunkan massa gitu sebetulnya, walaupun semangatnya beliau ada gitu. Nah di 2007, 2008, 2009, 2010 itu mulai turun sebenarnya, seakan-akan kita nggak punya lagi pemaknaan terhadap semangat gerakan tadi. Nah dari situ aku mulai khawatir kan, akhirnya DDAT ini dijadikan salah satu proker besarku waktu itu pas maju gitu, pas maju di sebagai presiden. Aku bilang ya udah, ini kayaknya kita untuk merangkai kaderisasi sektoral di TPB itu kita harus punya dulu patron untuk mengawal nih, biar teman-teman ini tahu dulu semangat gerakan apa. Lumayan, maksudnya kayak 60-70 orang tahu minimal ya ada gerakan, dikembalikan ke jurusan masing-masing, himpunan masing-masing, dan mereka tahu gitu sebenarnya gerakan ini penting untuk apa kayak gitu. Ya, dan ini target pesertanya itu emang anak TPB ya? Emang TPB. Berarti emang kan ini mungkin yang dari tahun-tahun sebelumnya juga TPB, berarti emang untuk sebelumnya TPB. Jadi kalau untuk yang nanti tingkat 2 itu namanya DAT. Bukan diklat dasar tapi diklat aktivis terpusat. Nah, ada nanti bakal ada apa? Bakal ada. Jadi dia kepengurusanku ini DDAT 2 kali. Kenapa 2 kali? Aku berharapnya, jadi kan kalau kamu lihat jadi kalau OSKM itu tuh dengan sendirinya berjalan sebenarnya. Jadi bahkan ya aku bisa bilang kalau misalkan kabinet itu perannya diperkecil di OSKM, itu sebetulnya OSKM akan tetap berjalan karena sistem OSKM itu udah ada gitu. Setiap tahunnya orang sudah punya kepemilikan juga sama OSKM, baik di lapangannya, panitia-panitia lapangannya, kordif dan lap kayak gitu udah berjalan sistemnya. Nah steering committee juga jalan. Jadi aku bilang tadi kayak gitu, kalaupun kabinet perkecil gitu ya, ada fungsinya itu diperkecil di dalam OSKM, itu pun masih bisa berjalan gitu. Nah gitu juga yang aku mimpiku yang di dalam DDAT dan DAT ini, harapannya teman-teman DDAT, alumni bisa menjalankan DDAT selanjutnya juga, dan membuat sistem dan memperlebar sayap gitu sebetulnya. Nah aku makanya arahanku ke teman-teman PSDM, DDAT ini harus bisa menjalankan dirinya sendiri gitu nantinya. Jadi harus mandiri, dan dia harus ketuanya dan segala macam berasal dari dirinya juga gitu, biar bisa senantiasa dievaluasi. Gitu juga DAT, buatlah DAT. Kalau orang zaman sekarang itu ngerasa
sekolah kepemimpinan itu harus dari orang-orang yang besar gitu kan, harus dari orang-orang yang bukti kepemimpinan jelas lah gitu kan. Nah, kenapa sih di kampus kita kalau kamu perhatiin deh di tahun sebelumnya aja kita nggak pernah lo ngundang pembicara yang besar untuk ngadain sekolah kepemimpinan gitu, iya nggak sih? Kita nggak pernah ngomongin kebangsaan di sekolah kepemimpinan gitu, dan disambut sama orang-orang besar. Banyak alumni kita di luar sana tapi itu tidak diberdayakan gitu sebenarnya. Nah, itu maksudnya arahanku ke teman-teman ke PSDM. Harapannya di sini kita bisa membentuk pemimpin-pemimpin aktivis yang ya notabene bisa bermanfaat lah ya buat orang lain gitu, nggak cuma aktif di organisasi doang gitu, tapi menggunakan organisasi ini untuk bermanfaat untuk orang lain, dan juga dia dibantu atau disokong gitu sama orang-orang yang emang mumpuni kepemimpinannya kayak gitu. Jadi memang apa ya? Mungkin DDAT sama DAT nanti sekarang itu kan berarti masih awal kan ya. Berarti masih baru memulai kembali nih KRD itu. Dan harapannya ke depannya pengen ya jadi kayak sistem USKM gitu, bisa apa ya, berulang kembali, bisa berjalan terus menerus dengan sendirinya kayak gitu ya. Soalnya tahun lalu kan tahun lalu pas saya TPB nggak tahu nih. Kosong ya? Ya kosong, nggak ada nih kayak ginian DDAT kayak gitu. Ya itu kan DDAT berarti kemarin ya udah dilaksanain sekitar pertengahan Mei, tanggal 14 sampai 16 Mei. Nah, mungkin di bulan Mei ini kan berarti bulan pertama lah ya, bulan pertama yang penuh yang Kak Ardi jalani sebagai presiden. Banyak tuh kan aku juga ngecek kan di KM ITB ada apa aja nih yang terjadi di apa namanya? 1 bulan ini. Ya, di 1 bulan ini. Dan mungkin salah satunya yang sering muncul tuh banyaknya diskusi ya. Memang apa ya, selama sebulan terakhir tuh banyak nih diskusi-diskusi yang KM ITB apa ya adakan dan mengundang seluruh masa kampus ya. Mungkin dari awal dari KCIC sama reklamasi yang tanggal 5 Mei kemarin, terus ada supremasi hukum, terus ada ekonomi kerakyatan, dan itu juga mungkin jadi bahan-bahan buat aksi berikutnya ya memang ya. Memang dari awal itu udah mau diarahin ke aksi yang 19 Mei atau gimana ini diskusi-diskusi ini? Ya, jadi aksi 19 Mei itu kan sebetulnya titik kulminasi pasca kita surat terbuka di bulan Januari. Dulu kan kita pernah mengeluarkan sebuah sikap ya, surat terbuka di bulan Januari yang isinya kesimpulan adalah pemerintah masih belum baik dalam tata kelola negara gitu sebetulnya. Jadi premis-premisnya dikeluarkan waktu itu banyak, ada 5 totalnya, dan di akhir kalimatnya waktu itu ada sebuah kalimat kalau ketika kita menemukan fakta-fakta di dalam 90 hari kerja, kalau pemerintah tidak mampu lagi masih tetap tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan dengan baik, ya kita akan memobilisasi massa ke gedung DPR MPR seperti itu sebetulnya. Nah, cuma yang aku lihat memang nih premis itu benar gitu. Tata kelola belum berjalan baik gitu kan, dengan bahasa lain waktu itu serampangan gitu kan. Nah, cuma ketika kita ingin mengajukan sebuah gagasan, mengajukan sebuah tuntutan, itu nggak bisa kalau cuma menggunakan isu-isu yang kulitnya saja gitu. Dan aku ngerasa lima isu ini ada kulitnya saja gitu. Isu yang 5 ini kan migas, minerba, listrik, terus Dewan Kerukunan Nasional, sama satu lagi kenaikan STNK BPKB waktu itu ya di awal tahun. Karena ini yang isi yang Januari itu. Di bulan Januari. Nah, ini isu yang sangat-sangat kulit gitu sebenarnya menurutku. Ketika pun kita beraudiensi kepada DPR pun akan mental gitu aja gitu sebenarnya. Gak akan bisa memberikan dampak apa-apa sebetulnya yang signifikan. Nah, dari situ aku berpikir kalau apa sih sebenarnya yang lebih mendasar dibanding dari 5 ini sebetulnya. Dan kita punya kajian-kajian juga sebelumnya. Kita udah pernah mengawal kereta cepat Indonesia Cina, kita pernah mengawal energi dan minerba, terus kita pernah mengawal tax amnesty juga, pernah ngawal pangan dan segala macam. Itu kajian-kajian banyak banget itu kan. Kalau misalkan dikumpulin nih kajian dari beberapa tahun lalu, itu udah jadi buku tebal apa itu sebenarnya. Kayak gitu. Nah, dari situ apa sih sebenarnya garis benang merahnya gitu. Waktu itu aku punya ilham lah gitu kan, punya ilham bilang kalau ya ini tuh sebenarnya benang merahnya adalah 2 hal gitu. Masalah ekonomi kerakyatan itu tidak dijunjung tinggi dengan beberapa premis gitu kan, ketenaga kerjaan yang masih menginduk kepada perjanjian dengan IMF, terus juga pangan yang dijalankan berdasarkan kepentingan asing, terus migas yang dijalankan dengan undang-undang yang liberal, dan
banyak hal lain lah ya di situ dicetuskan, akhirnya kita merasa ekonomi kerakyatan sudah mulai ditinggalkan Ya. dan sudah mulai banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang mengarah kalau kita menggunakan ekonomi liberal hari ini kayak gitu. Yang pertama, kenapa bisa ada kelima ini ya kulit ini gitu kan. Terus yang kedua, masalah supremasi hukum dari kereta cepat Indonesia Cina yang ibaratnya kayak AMDAL belum sah jalan, tapi itu adalah syarat proyek dijalankan gitu. Tapi karena ada political force gitu, itu bisa berjalan. Reklamasi yang serupa juga, terus juga ada di Kendeng kan, masalah pabrik semen. Terus begitu juga banyak kasus-kasus lain, IKTP dan segala macamnya. Dan inilah dua masalah pokok bangsa kita gitu. Ekonomi kerakyatan yang nantinya menjunjung keadilan sosial, dan juga yang kedua adalah supremasi hukum kayak gitu. Akhirnya di situ aku berpikir ya udah kita harus ngebawa dua buah ini. Benar nggak sih? Akhirnya waktu itu kan kita ngundang beberapa alumni kan yang bergerak di bidangnya. Kebetulan ada yang jadi staf ahli di DPR, ada yang jadi dosen, ada yang dua di mana-mana lah. Jadi ada yang lagi kuliah dan segala macamnya. Setelah lulus S1, mereka berkata pun premis kita benar gitu ternyata. Ternyata premis kita bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga. Makanya diskusi-diskusi itu akhirnya kita arahkan juga ke sana dan ibaratnya kayak kita mencari supply sebanyak-banyaknya lah, argumentasi sebanyak-banyaknya kalau ternyata ini benar, jika ada yang salah kita koreksi dan kita revisi sebenarnya kayak gitu. Sampailah diskusi-diskusi itu kita mengeluarkan sebuah buku kajian dan disikapi itu. Dan emang ini tuh mau apa ya? Akhirnya itu menyimpulkan kalau kakak mau ngadain aksi apa gimana? Ya, jadi kesimpulan tuh karena udah ada ceritanya ya. Jadi kan ada yang cerita yang pertama surat terbuka itu. Nah, surat terbuka ini kita nggak dijawab nih sama pemerintah. Waktu itu satu-satunya jawaban dari pemerintah adalah pas ketika Pak Luhut datang, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Alam datang ke kampus bilang kalau pemerintah tidak serampangan dan mengeluarkan fakta-fakta bahwa terjadi peningkatan ekonomi dan segala macamnya. Sedangkan itu bukan data yang kita mau gitu. Ibaratnya kayak kamu bilang nih, jurusan ternyata di ITB itu jurusan teknik pertambangan itu buruk misalnya ini saya ambil contoh misalnya buruk gitu. Tapi dan kamu menyimpulkan kalau tata kelola di ITB kurang baik nih misalkan seperti itu ya. Nah, tapi pemerintah ibaratnya kayak secara keseluruhan misalkan rektor memberikan enggak kok baik, tapi yang diambil contoh misalkan TI gitu. Tata kelola TI baik gitu. Ya, ini kan lainnya, tidak apple to apple gitu sebenarnya. Kayak gitu loh. Jadi waktu itu beliau menyampaikan beberapa hal yang menyatakan bahwa pemerintah enggak itu, tapi di bidang lain yang bukan jawaban atas keinginan yang kita mau gitu waktu itu. Akhirnya karena udah ada cerita ini, makanya ditambah kajian yang kita supply juga, ini memperkuat kalau kita harus mobilisasi massa berarti sebenarnya kayak gitu. Ya langsung berkesimpulan untuk mobilisasi massa ke sana. Itu tapi tanggal berapa? Masih nggak, Pak? Kalau keluar itu kira-kira sebenarnya belasan sih. Maksudnya kita bersepakat Hamin berapa aksi itu? kurang lebih hamin seminggu kali ya, hamin seminggu 7 sampai 10 hari lah kurang lebih. Itu sudah mau nyatain nih KMITB mau mobilisasi massa ke sana terus langsung undang semua massa gitu. Enggak, justru kita kebalik. Kita ngundang dulu semua massa. Kita sepakat aksi enggak kayak gitu. Waktu itu di Cece Timur kurang lebih hampir 300 orang kali ya yang ada di situ. Kita nanya waktu itu ke massa, menurut teman-teman kajiannya kayak gimana, masukannya seperti apa. Waktu itu kita kajian dari sekitar jam 7:30 sampai jam-jam 11-an, 11:30 malah ya lebih. Itu bisa jadi kajian terbanyak saya di TB juga, dengan orang yang terbanyak lah selama saya di TB. Dan hasilnya ditanya terakhir sama moderator, waktu itu moderatornya adalah Menko Dinamisasi Kampus Rio. Dia tanya ke masa kampus, berarti dengan kajian seperti ini dan masukan yang tadi sudah dibilangin, sikap yang kita ambil juga tadi udah kita sepakatin, menurut teman-teman kita sepakat aksi atau enggak gitu. Sepakat aksi, sepakat. Akhirnya Sepakat dan maksudnya orang yang hadir di situ sebagai perwakilan lembaga ini merasa ya udah ini kita udah dengan keadaan lah gitu. Kita harus udah mengambil sikap kayak gitu. Ya udah akhirnya dari situ barulah setelah kita sepakatin masa, kita datang ke audiensi kongresnya. Ya benar. Kayak gitu. Ya itu saya juga nyatetnya ternyata 13 Mei itu audiensi yang masa itu. Masa besar. Terus 15 Mei yang audiensi kongres. Ya. Nah. Jadi dari beres ke kongres terus langsung diumumin nih ke semuanya kalau mau
beneran mau terjadi nih aksi serampangan nanti tanggal 19 Mei itu. Nah, waktu itu tuh sebetulnya enggak. Jadi waktu itu langsung, oh ya. enggak langsung. Jadi waktu itu diumumkan itu kurang lebih tanggal 17, enggak 17. Ya 17 lah kalau nggak salah, 16 atau 17 diumuminnya. Oke, jadi harapannya juga sebenarnya kita akar rumput dulu, maksudnya dari teman-teman senator menyebarkan, dari teman-teman Kahim menyebarkan. Makanya kan kalau kamu ngeliat kemarin aksi kemarin tuh itu aksi terbanyak juga Ya. yang dilakukan sama KMITB itu karena gerilya dari teman-teman Kahim juga. Banyak tuh sebenarnya tulisan-tulisan dari Kahim, terus banyak juga pos-posan dari timeline himpunan masing-masing gitu kan. Nah, itu keluar tuh. Makanya udah ada sikap dari KM Kahim ngundang ngajakin masa semuanya, baru tar pusat ngeluarin ayo kita ajakan seruan untuk aksi bareng-bareng kayak gitu. Berarti memang terpusat itu masih itu ya, apa ya? Awalnya tuh memang dari Kahim dulu, dari elemen lembaganya dulu, baru setelah lembaganya mulai ada sedikit pergerakan, baru itu terpusat kayak menyambung semuanya. Iya, kayak gitu. Halo, ini Vicky di masa depan. Sebenarnya percakapannya belum selesai. Kita masih lanjut membahas aksi 19 Mei secara detail sampai aksi 31 Mei kemarin. Tapi karena durasi yang sudah cukup panjang, untuk kali ini saya potong terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngedengerin, entah lewat YouTube atau SoundCloud. Entah nanti aku bakal upload di mana. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat dengerin obrolan kita. Harapannya semoga pembicaraan ini bermanfaat. Semoga bisa menjadi tambahan informasi tentang KMITB dari perspektif presidennya. Dan juga saya harap ada follow up, ada feedback, ada komentar dari teman-teman yang ngedengerin sehingga kedepannya project ini tuh bisa lebih baik lah ya, ada peningkatan. Terima kasih lagi. Dadah.